Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Salah satu problematika kesehatan pada saat ini adalah gangguan tidur. Gangguan tidur itu tidak sederhana orang sulit tidur atau kurang tidur. Tetapi ternyata gangguan tidur ini juga berimplikasi pada faktor-faktor kesehatan lain. Bagaimana kurang tidur ternyata berkontribusi terhadap penurunan daya tahan tubuh. Gampang pilek, gampang capek, kemudian juga gampang terkena penyakit infeksi dan lain sebagainya. Penurunan daya tahan tubuh. Gangguan tidur juga ternyata berkontribusi terhadap apa? Terhadap penyakit-penyakit kronis. Bagaimana gangguan tidur bisa berdampak pada tekanan darah yang lebih tinggi, hipertensi. Bagaimana gangguan tidur juga bisa berdampak pada peningkatan kadar gula darah. Dan bagaimana gangguan tidur juga ini akan berdampak pada lebih jauh lagi pada penyakit kardiovaskular yaitu jantung dan stroke. Dan ternyata gangguan tidur ini juga ibu bapak semua sangat berdampak pada aspek kognitif. Jadi masalah tidur ternyata bukan masalah yang sederhana. Salah satu obat yang dipakai oleh para penderita gangguan tidur, contoh misalnya satu obat alprazolam. Alprazolam dikonsumsi bagi mereka yang sulit tidur atau tidurnya sering terbangun. Dan kalau kita lihat datanya, penjualan alprazolam dari tahun ke tahun terus meningkat. Diprediksi sampai 2035 penjualan satu jenis obat aja ternyata ini meningkat. Per 28 Desember kemarin, penjualan alprazolam tembus di angka 46 triliun rupiah. Bukan suatu angkanya kecil. Nah, ibu bapak sahabat-sahabat semua, bagaimana solusi nabawi? Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kualitas tidur ini lebih baik? Nah, ada beberapa kausal ibu bapak semua. Kita coba telusuri aspek medisnya. Pertama, kenapa orang itu terganggu tidurnya atau tidak bisa mendapatkan tidurnya? Ternyata problemnya ada 3. Stres, cemas, dan depresi. Ketika stres, cemas, dan depresi, maka tidur kemungkinan terganggu. Bagaimana cara mengatasinya? Sudah jelas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatma'innu qulub. Silakan ibu bapak nanti buka di video hari pertama, kedua, ketiga, atau mungkin nanti bisa menyimak ceramah-ceramah manajemen kolbu dari Agi. Jadi stres, cemas, dan depresi. Di video-video sebelumnya insya Allah sudah ada beberapa klausal tentang mengatasi stres, cemas, dan depresi ini. Hal yang kedua ibu bapak semua, mengapa orang itu sulit tidur dan sering terbangun sehingga kualitas tidurnya buruk? Karena dia merasa tidak aman. Bagaimana Rasulullah mensabdakan kepada kita tentang aspek keamanan kita? Ada adab tidur. Sederhana, tapi kalau kita perhatikan justru ini berpengaruh terhadap kualitas tidur. Contoh, andai kata kamu mau tidur, hendaklah kamu mengunci-ngunci pintu. Ya kan? Ngunci pintu artinya ada aspek secure di dalam diri. Pernah ibu bapak mungkin, pintu udah dikunci apa belum ya? Tidur lagi, kebangun lagi. Itu udah digembok belum ya? Perasaan belum, tertidur lagi. Kenapa? Ada ngantuk, tapi juga ada kecemasan. Rasa tidak aman. Yang kedua adalah ibu bapak semua, adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, bagaimana Rasulullah menjabarkan kepada kita untuk membersihkan dulu tempat tidur, diusap-usap, itu dibersihkan. Supaya tidur dalam keadaan nyaman. Bagaimana tidur itu dipersiapkan. Kan ada prosesinya. Ada wudhu dulu. Kemudian ada bacaan doa dulu. Artinya apa? Relaksasi. Biar apa? Biar nyaman. Nah, ibu bapak semua, dua hal ini saja ternyata sudah berdampak. Bagaimana aspek secure, keamanan, ya. Contohnya tadi gembok gitu ya. Apalagi misalnya kan kata Rasulullah harus mematikan api, ya. Jangan-jangan ini kompor udah matiin belum ya? Kecemasan juga kan? Kenapa? Tidak merasa tidak aman. Atau jangan-jangan mungkin makanan itu terkena misalnya debu atau ada hewan masuk. Tutuplah bejana-bejana. Menurut Rasulullah SAW. Aspek secure sebelum tidur, ibu bapak semua.
aspek keamanan, kenyamanan, ya, kaitannya dengan bagaimana persiapan-persiapan sebelum tidur, dari mulai alat-alat tidurnya, kemudian tempat tidurnya, kemudian bagaimana kita berwudu dulu, bagaimana kita berdoa. Oke? Aspek yang ketiga, Ibu Bapak semua, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mempunyai waktu tidur. Waktu tidur Rasulullah SAW, kalau kita hitung-hitung kemungkinan Rasulullah tidur jam 9 malam, tidak lebih dari itu kemungkinan. Kemudian bangun jam 2. Jam 2 pagi. Artinya kalau kita lihat dari waktu 9, 10, 11, 12, cuma 6 jam. Kadang-kadang kurang. Tapi ternyata Rasulullah fit, Rasulullah sehat, artinya kualitas tidur. Jadi Ibu Bapak semua, bagaimana caranya kita membangun kualitas tidur yang bagus? Adalah bagaimana kita mempersiapkan tidur sehingga tidur kita dalam keadaan aman dan nyaman. Bagaimana kita meningkatkan kualitas tidur yang bagus secara medis adalah bagaimana hormon melatonin itu keluar dengan maksimal. Tidur dalam itu cukup 2 jam saja, hormon melatonin keluar. Bagaimana caranya hormon melatonin keluar? Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita, redupkan lampu, matikan lampu. Dengan suasana yang gelap, ternyata terjadi maksimalisasi produksi hormon melatonin. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat semua, mari kita kembali kepada bagaimana adab Rasulullah tidur. Ternyata dalam kajian medis itu mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas tidur dan mengurangi angka kejadian gangguan tidur, mengurangi angka insomnia. Semoga bermanfaat.